Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sheila Famila Aprilia Lestari dari Prodi Sistem Informasi kelas 2023B dengan NIM 230512140040. Saya akan mempresentasikan topik saya, yaitu pengembangan sistem informasi pariwisata Kabupaten Bojonegoro berbasis website dalam meningkatkan kualitas pariwisata. Bab 1 yaitu pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Kabupaten Bojonegoro adalah kabupaten yang memiliki pembagian wilayah terdiri dari 28 kecamatan yang meliputi 11 kelurahan dan 419 desa. Kabupaten Bojonegoro berada di Provinsi Jawa Timur, adalah salah satu wilayah yang berada di Indonesia yang mempunyai industri pariwisata dan budaya yang baik. Beraneka jenis wisata seperti wisata alam, wisata kayangan api, air terjun, dan wisata kebun buah. Dan di daerah ini memiliki sejarah dalam setiap tempat wisatanya. Namun, saat ini penyebaran informasi pariwisata masih bersifat manual dari mulut ke mulut bagi wisatawan yang berkunjung ke destinasi wisata. Di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, salah satunya adalah di internet, sekarang saatnya untuk bertahap menggantikan pengelolaan informasi manual dengan manajemen informasi teknologi. Sistem informasi pariwisata daerah Kabupaten Bojonegoro berbasis website merupakan alat yang sangat dibutuhkan untuk memberikan informasi kepada masyarakat yang ingin mengetahui tentang kawasan pariwisata Kabupaten Bojonegoro. Sistem informasi ini juga bersifat mempromosikan, di mana salah satu perantaranya adalah komputer. Sistem informasi pariwisata daerah secara online diperlukan bagi Kabupaten Bojonegoro untuk menarik wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara untuk berwisata di daerah Kabupaten Bojonegoro. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, rumusan masalahnya adalah apa tantangan utama dalam mengembangkan sistem informasi berbasis website di Kabupaten Bojonegoro. Yang kedua, apa dampak ekonomi dan sosial yang diharapkan dari implementasi sistem informasi berbasis website di Kabupaten Bojonegoro? Yang ketiga, apakah masyarakat di Bojonegoro sudah siap dan mau menggunakan teknologi sistem informasi atau masih ada hambatan? Yang keempat, bagaimana peningkatan aksesibilitas informasi pariwisata berbasis website di Kabupaten Bojonegoro? Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengembangkan sistem informasi wisata yang ada di Kabupaten Bojonegoro berbasis website. Yang kedua, untuk membangun sistem informasi wisata yang ada di Bojonegoro dengan berbasis website. Yang ketiga, untuk mengembangkan pariwisata yang ada di Bojonegoro agar dikenal oleh wisatawan luar Bojonegoro. Yang keempat, untuk meningkatkan perekonomian penduduk sekitar daerah wisata di Kabupaten Bojonegoro. Manfaat penelitian ini yang pertama yaitu manfaat bagi peneliti, yaitu memberikan informasi tambahan tentang cara menyelidiki masalah yang muncul dan cara menyelesaikan masalah yang muncul dengan solusi alternatif. Yang kedua, manfaat bagi Dinas Pariwisata, yaitu hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai media untuk mempromosikan pariwisata daerah di Kabupaten Bojonegoro. Yang ketiga, keuntungan bagi penulis, yaitu penerapan ilmu yang diperoleh melalui studi dan mengetahui secara menyeluruh penerapan metode terstruktur. Batasan istilah. Yang pertama ada sistem informasi wisata. Sistem informasi wisata merupakan sistem yang digunakan untuk menyimpan dan mempromosikan informasi perjalanan untuk mendukung aktivitas perjalanan atau wisata. Yang kedua, Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini menggunakan Kabupaten Bojonegoro sebagai batas administratifnya untuk membatasi pariwisata di Kabupaten Bojonegoro. Yang ketiga, ada berbasis web. Sebuah sistem yang mengintegrasikan aplikasi website menjadi suatu sistem informasi yang berisi informasi wisata yang dapat memudahkan kunjungan wisatawan untuk dapat mengetahui lebih dalam tentang wisata yang akan dikunjungi tersebut. Bab yang kedua ada kajian pustaka. Yang pertama, penelitian terdahulu yang relevan. Nomor 1 ada dari Dewa Made Mertasyasa, Abdullah Rizal Yambese dengan judul penelitian Sistem Informasi Pariwisata Pantai berbasis website pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bangkai Kepulauan pada tahun 2017. Kabupaten di Kepulauan Bangkai adalah tujuan wisata yang sangat beraneka ragam. Penyebaran informasi tentang pesona yang ditawarkan masih dilakukan secara manual, memakai brosur, memasang poster, dan lain-lain. Cukup beresiko di tengah pembangunan teknologi menjadi semakin pesat dan cepat. Oleh karena itu, saatnya untuk sistem manajemen data manual ini telah digantikan oleh sistem administrasi. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian dibuat dalam kondisi benda alami dan benda tidak alami. Ilmuwan adalah alat utama.
Teknik pengumpulan data dilakukan secara berurutan, digabungkan, data yang dihasilkan bersifat deskriptif, dan analisis data dilakukan secara induktif. Penelitian mengusulkan suatu sistem informasi pariwisata berbasis web yang digambarkan sebagai berikut. Gambar yang pertama menjelaskan yaitu bahwa di mana sistem informasi tersebut dibangun, data dimasukkan oleh administrator sistem atau operator dan kemudian diproses di sistem informasi menjadi informasi berguna, dapat digunakan kapan saja dan di mana saja secara cepat. Yang gambar kedua, usulannya yaitu bagian alur desain situs website yang harus diambil dan diimplementasikan dalam membangun sistem informasi menawarkan wisata pantai online dalam penelitian ini. Yang kedua ada dari penelitian Arsyad dengan judul penelitian perancangan sistem informasi pariwisata berbasis web di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Muna pada 2017. Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan salah satu daerah di Indonesia yang mempunyai sektor pariwisata dan budaya yang bagus. Berbagai jenis wisata seperti wisata pantai, wisata alam, wisata budaya, wisata peternakan, dan wisata daerah ini memiliki sejarah. Namun, saat penyebaran informasi pariwisata masih bersifat manual, antara lain melalui brosur, pamflet, poster, dan buku bagi wisatawan yang berkunjung. Di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat ini, salah satunya adalah internet. Sekarang saatnya untuk secara bertahap menggantikan pengelolaan informasi manual dengan manajemen informasi teknologi. Jenis metode dalam penelitian ini adalah metode pengumpulan data, metode pengembangan sistem dengan metodologinya sendiri. Dalam metode pengembangan sistem, penulis menggunakan metode SDLC, siklus hidup pengembangan sistem. Tahap pengembangan sistem aplikasi juga digunakan atau dikenalkan sebagai siklus hidup pengembangan sistem. Langkah-langkah antara lain, yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada analisis, yang ketiga ada perencanaan atau desain, yang keempat ada implementasi sistem, yang kelima ada pengujian, dan yang terakhir ada pemeliharaan. Yang ketiga ada penelitian dari Rita Prasetyo Nur Sukmahendra Ningsih dengan judul proposal penelitian Sistem Informasi Pariwisata Daerah Kabupaten Wonogiri berbasis web pada tahun 2011. Kabupaten Wonogiri mempunyai potensi wisata yang sangat besar, menarik untuk dijelajahi juga. Keindahan alam khas Wonogiri masih terjaga kelestariannya, menjadikannya tujuan wisata yang sangat efektif dan mempunyai daya tarik tersendiri. Namun sayangnya, kini tempat-tempat wisata di Kabupaten Wonogiri belum dirilis karena ada beberapa lokasi letaknya yang terpencil, sehingga makin sulit dalam menyampaikan informasi dan sangat terbatas. Metode penelitian dalam penelitian ini dengan cara mendokumentasikan metode observasi dan penelitian sastra. Hasil dari rancangan program yaitu beranda layar yang pertama kali dilihat atau dipanggil pengguna pada halaman perkenalan website. Yang kedua ada halaman geografi, yang ketiga ada halaman profil layanan, yang keempat ada halaman galeri, yang kelima ada halaman buku tamu, yang keenam ada lembar perjalanan, yang ketujuh ada halaman kuliner, yang kedelapan ada lembar distrik kecamatan, yang kesembilan ada halaman kantor agensi, yang ke-10 ada halaman login admin, yang ke-11 ada halaman menu, yang ke-12 ada halaman perjalanan, dan yang terakhir ada halaman admin tampilan perjalanan. Yang keempat ada dari Yusuf SSIM Om Satrio Agung Prakoso Andika Kiki Setiawati dengan judul penelitian Sistem Informasi Pariwisata di Kabupaten Klaten berbasis website pada tahun 2014. Industri pariwisata di Kabupaten Klaten merupakan sektor yang sangat besar dan strategis karena letaknya di antara dua wilayah tujuan wisata yaitu Solo dan Yogyakarta. Mempunyai potensi wisata yang cukup beragam. Mengunjungi tempat wisata Klaten tidak sesibuk Yogyakarta atau Solo. Ini terbukti dari pencapaian sasaran pengunjung wisatawan di Kabupaten Klaten. Kabupaten Klaten sebenarnya sudah menyajikan tujuan wisata di masyarakat, namun dalam penyebaran informasi mengenai pariwisata masih bersifat manual, antara lain brosur, pamflet, poster, dan lain-lain. Tapi media perikanan ini dianggap kurang efisien dan boros anggaran. Cukup mahal. Selain membuat media perikanan ini belum menjangkau semua orang, aplikasi online diperlukan dalam memberikan informasi tentang objek atraksi, tempat wisata, dan uraian singkatnya objek wisata. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara metode observasi, wawancara, studi sastra. Hasil dari penelitian ini yaitu menggunakan perancangan sistem yang baru yang memiliki banyak model sesuai dengan lingkungan yang mana tujuannya. Perancangan sistem informasi wisata berdasarkan website di Kabupaten Klaten menggunakan permodalan UML. Keterangan UML diharapkan dapat menyediakan hal ini intisar sistem yang mudah dipahami. Selanjutnya ada landasan teori. Yang pertama, definisi sistem. Sistem seperti kombinasi perangkat yang berbeda dengan prosedur dan aturan tertentu pengelolaan dari memasukkan input ke keluaran output
untuk mencapai tujuan tertentu atau tujuan bersama. Yang kedua, ada konsep dasar informasi. Adalah data yang diolah menjadi suatu format yang bermakna dan sangat berguna bagi penerimanya, keputusan sekarang atau masa depan. Yang ketiga, ada sistem informasi, yaitu suatu kesatuan yang membentuk suatu sistem yang membentuk proses pengelolaan dan menjadi informasi dapat membantu operasi. Yang keempat, ada desain situs web, kumpulan halaman yang menampilkan informasi tekstual, data gambar, bergerak, data animasi, audio, video, atau kombinasi keduanya, baik statis maupun dinamika yang membentuk seri ini bangunan yang saling berhubungan di mana masing-masing berhubungan jaringan. Yang kelima, ada pariwisata, yaitu suatu kegiatan yang bertujuan untuk mencapai kepuasan, ketenangan, dan melepaskan diri dari rutinitas pekerjaan atau mencari suasana lain. Segala dukungan dapat diberikan dengan berbagai cara dalam industri pariwisata. Ada pula yang menggunakan brosur atau yang keenam, ada sistem informasi pariwisata, yaitu sistem yang memuat informasi tentang pariwisata, baik letak lokasi wisata, jarak maupun jalur menuju lokasi wisata, informasi dari tempat wisata, dan informasi tentang fasilitas-fasilitas yang ada di sekitar tempat wisata, sehingga membantu wisatawan dalam memperoleh informasi tentang tempat wisata tersebut. Bab 3, ada metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan topik pengembangan sistem informasi pariwisata berbasis web Kabupaten Bojonegoro. Mencakup metodologi yang komprehensif untuk memahami dan merinci aspek-aspek yang terkait dengan pengembangan sistem informasi pariwisata. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengumpulkan data berupa angka atau statis terkait kebutuhan pengguna, preferensi destinasi wisata, dan kinerja sistem. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif untuk memberikan gambaran rinci mengenai sistem yang dikembangkan, berisi informasi tentang fungsionalitas sistem, tata letak desain, dan integrasi antara pengguna dan sistem. Pendekatan deskriptif juga membantu menganalisis dan mendeskripsikan karakteristik serta gambar pengembangan sistem informasi wisata. Metode pengumpulan data seperti wawancara mendalam dengan warga sekitar, observasi langsung, atau analisis dokumen dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi mendalam. Selanjutnya, ada pendekatan peneliti. Penelitian dengan judul ini berfokus pada pengembangan pamflet berbasis website yang tidak hanya menyediakan informasi dasar tentang pariwisata, namun juga dirancang untuk meningkatkan pengalaman wisatawan secara keseluruhan. Artinya, penganalisis kebutuhan pengguna, pengumpulan data pengguna, dan menerapkan fitur interaktif yang dapat meningkatkan keterlibatan pengguna secara selama tur. Pengembangan sistem informasi wisata online juga untuk mengoptimalkan pengalaman wisatawan. Penelitian ini diawali dengan analisis mendalam terhadap kebutuhan dan preferensi wisata. Metode pengumpulan data seperti survei, wawancara, dan analisis perilaku pengguna digunakan untuk memahami ekspektasi pengguna. Penelitian proyek ini difokuskan pada analisis persaingan destinasi wisata, riset pasar, dan survei dilakukan untuk memahami tren dan preferensi perjalanan saat ini. Berdasarkan ketemuan tersebut, sistem informasi wisata dirancang dengan fitur-fitur yang membuatnya lebih menarik dan berbeda dari destinasi pesaing. Selanjutnya, ada teknik pengumpulan data. Yang pertama, wawancara. Untuk memperoleh pandangan dan komentar dari pemangku kepentingan seperti dinas pariwisata, pelaku usaha pariwisata, dan masyarakat sekitar atau masyarakat lokal. Yang kedua, ada tinjauan literatur. Untuk memperoleh informasi terkini mengenai destinasi wisata, potensi wisata, dan tren industri pariwisata. Dan tinjauan literatur dilakukan dengan kegiatan menghimpunan data, keterangan, dan informasi dengan cara mempelajari, mendalami, menelaah, dan mengutip teori-teori atau konsep secara cermat atas berbagai dokumen, arsip, hasil laporan, bukti, buku-buku ilmiah, atau persatuan perundang-undangan, dan bahan-bahan tertulis lainnya yang relevan dengan variabel atau topik judul penelitian. Yang ketiga, ada survei online, yaitu untuk mengumpulkan pendapat dan preferensi calon wisatawan. Dan yang terakhir, ada teknik analisis. Beberapa cara teknik analisis dalam proposal ini. Yang pertama, yaitu melalui wawancara untuk mendokumentasikan jawaban dan tanggapan. Yang kedua, tinjauan literatur dengan ringkas sumber literatur terkait pariwisata di Bojonegoro. Yang ketiga, survei online dengan cara mengumpulkan data survei dan susunan dalam format yang sesuai. Yang keempat, ada observasi lapangan dengan cara evaluasi kondisi aktual destinasi wisata dan fasilitas. Yang kelima, ada identifikasi peluang dan hambatan berdasarkan hasil observasi. Yang keenam, ada analisis keputusan yang mengevaluasi hasil analisis untuk mengambil keputusan strategis.